kira-kira. Kalian kira-kira aja, ini kira-kira subuh nih, ini kira-kira zuhur nih, main kira-kira aja kemana arah kiblat kita. Kalau memang kita di luar rumah, kita main kira-kira, tapi rasanya akan ada yang berani main keluar itu. Mata pedih minta ampun karena debu ya, debu dan asap itu nyatu. Dukhon, arti dukhon apa? Asap. Dari mana asap itu datangnya? Dari langit. Ternyata ayat menyebutkan adalah batsyatul kubra dalam ayat, ya, hantaman yang besar. Maka itu adalah meteor. Ini akan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat di muka bumi, dan ini akan menyebabkan gelap gulita bumi ini segelap-gelapnya 40 hari 40 malam. Bagaimana kami makan minum saat itu ya Rasulullah? Bagaimana makan minum kita saat itu? Kulkas nggak hidup, ikan dan daging busuk dalam kulkas, pasar tutup semuanya, supermarket, minimarket segala macamnya bisa jadi udah dijarah orang, bisa jadi ya, atau udah kosong. Lalu bagaimana makan minum? Pada masa itu kata Rasulullah, sampai Dajjal keluar, orang-orang beriman makan minumnya saat itu hanyalah zikir. Ini aneh ya, makan minum orang beriman cuma zikir, saking nggak ada yang mau dimakannya. Disitulah orang beriman nanti berkata, ya, orang yang paling kuat iman setelah dukhon hilang, menjelang Dajjal muncul nih, dia lewat di atas depan kuburan, apa katanya? Kalaulah aku yang ada di dalam kuburan, alangkah ringannya hidup ini, saking beratnya hidup di atas tanah. Padahal dia orang beriman, dia orang beriman. Sekarang dari dukhon ke Dajjal lebih kurang 2 tahun. Dari Dajjal ke Nabi Isa ini bukan lebih kurang, ini pasti. Dalam hadis ini 1 tahun tambah 2 bulan tambah 2 minggu Nabi Isa turun. Dari Nabi Isa ke Ya'juj Ma'juj hanya hitungan beberapa bulan, ya. Setelah itu Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah, masuklah kita fase kelima. Jadi kalau dari sini aja dulu, ini 2 tahun, 3 tahun, anggaplah 4 tahun ya, anggaplah 4 tahun. Kalau ini udah muncul pertama, sampai Ya'juj Ma'juj muncul 4 tahun. Oke, dari kita kano, ini tidak bisa kita pastikan. Kalau dikatakan tadi kira-kira, maka saya hanya mampu menjawab tanda-tandanya. Sudah menjawab bahwa untuk kemunculan Al-Mahdi, tanda-tandanya hampir lengkap semua. Untuk datangnya hantaman meteor, tanda-tandanya juga sudah lengkap. Begitu. Apa kata Allah? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Qalu wa mata dhaka ya Rasulullah? Qal idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila sudah didatangkan, bermunculan para penyanyi-penyanyi, dihadirkan musik-musik, konser-konser, diminum khamar-khamar, maka akan terjadi khasfun, penenggelaman bumi di mana-mana. Banyak terjadi penenggelaman. Wa qadfun, serangan hantaman meteor dari langit. Wa maskhun, terjadi perubahan bentuk. Maka untuk perangai itu yang paling terakhir benteng Islam di dunia adalah Arab Saudi, yang ada Makkah Madinahnya, yang menjalankan secara Islam. Arab Saudi sudah melakukan itu semua sekarang, betul tidak? Makanya saya katakan tadi, syarat-syaratnya dan tanda-tandanya udah lengkap, tinggal nunggu hari aja lagi. Takut bu? Takutlah. Takut pak? Ya takutlah. Saya nggak takut, saya juga takut. Tapi mau dikata apa? Harus dihadapi. Untuk bunuh diri kita, jangan coba-coba kekal di neraka. Bukan itu solusi yang selamat. Solusinya adalah ini, tetap dengan sabar. Tidak ada yang lain. MUI, Majelis Ulama Indonesia, memutuskan siapapun yang mengucapkan Natal, siapapun yang mengucapkan Natal, jangankan ikut Natalan lagi, mengucapkan aja selamat kepada saudara kami kaum Nasrani melaksanakan acara Natalnya, maka orang ini murtad, keluar dia dari Islamnya,
ketika dia mengucapkan Natalan kepada orang-orang Kristen. Kita tidak larang mereka mengadakan acara Natal mereka. Kita tidak ganggu mereka. Tapi haram bagi kita umat Islam mengucapkan Selamat Natal. Kenapa haram? Karena berarti kita membenarkan keyakinan mereka yang jelas-jelas salah, sesat. Mereka menganggap Allah itu ada 3. Lalu kita ucapkan selamat. Sesat enggak kita itu? Allah mereka katakan 3. Allah emak, Allah anak, Allah bapa. Lalu kita ucapkan selamat ya. Sesat. Pantas kalau ulama sepakat mengatakan murtad orang yang mengucapkan Selamat Natal kepada kaum Nasrani, kaum Kristen yang buat acara Natalan. Tanggal berapa Natalan? Tanggal 25. Sekarang gue cerita sedikit pada kalian. Saking marahnya Allah pada malam Natal, ini hari Natalan ya. Ini hari Natalan, malamnya orang-orang Islam yang awam buat pesta besar-besaran di pinggir pantai Lampuuk, pantai Lok Nga, dan beberapa pantai lainnya. Bahkan besok pagi tanggal 26-nya banyak botol-botol minuman keras berserakan di pinggir pantai. Di mana itu? Kalian tahu di mana daerahnya? Kejadiannya tanggal 26 tahun 2004. Akhirnya terjadilah tsunami yang tingginya 30 meter. Jam 8 pagi tsunami diawali dengan gempa 9,2 skala Richter. Dimulai jam 8 kurang 10. Hanya 10 menit ratusan ribu orang mati. Kota Banda Aceh hilang. Ulang balik tanggal berapa tuh? 26 Desember tahun 2004. Mati ratusan ribu. Tahu nggak kalian? Orang yang mati itu semuanya ditelanjangi oleh Allah. Telanjang, walaupun dia pakai celana levis, celana levisnya itu sudah tinggal ujungnya aja lagi. Yang ini udah terbuka semua, ya, telanjang semua. Mau laki-laki mau wanita. Terus badan mereka udah kayak kerbau semua, gembung dan hitam badan mereka. Semuanya. Buya datang ketika itu, bau busuk mayat. Karena jarak-jarak 1 meter, setengah meter, 2 meter itu mayat manusia. Ratusan ribu, bayangkan oleh kalian. Setelah mereka mengadakan acara Natalan di malam hari, Muslim ngamuk Allah. Alam tak terima Allah disekutukan. Seperti kata Nabi SAW, tiap hari ini ketika ada yang buat dosa di atas punggung bumi ini, maka bumi itu mau berdoa kepada Allah, ya Rabbi, izinkan aku menggoyangkan badanku agar mereka mati ditimbun oleh reruntuhan bangunan rumah mereka. Marahnya bumi ya. Bumi juga berdoa, ya Allah, izinkan aku membelahkan diriku. Aku ingin telan orang-orang yang durhaka kepadamu, ya Allah. Minta kepada Allah bumi ini, izinkan aku, ya Allah, membelah diriku agar semua orang yang berbuat dosa di atas punggungku mati, ya Allah, biar mereka menerimakan azab kubur mereka. Doa bumi. Ternyata laut juga berdoa ketika ada yang buat dosa di pinggir pantai, ketika ada yang berbuat dosa di pulau-pulau. Banyak tidak orang buat dosa di pulau-pulau? Banyak. Bahkan pemerintah beberapa negeri dan negara di dunia ini melegalkan ada pulau-pulau perjudian. Kalau perjudian pasti ada minum-minuman keras, pasti ada pelacuran. Itu paket itu. Perjudian, minum-minuman keras, dan pelacuran. Homoseksual, lesbian, semua lengkap itu. Nah, pulau itu menjadikan laut yang ada di sekitarnya tidak rela. Laut yang ada di sekitarnya tidak terima. Mereka berdoa kepada Allah, izinkan aku, ya Allah, melahap mereka semua. Tsunami maksudnya ya.